Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Topik Maulana dari kelas 12 IPA ingin mengerjakan praktek bahasa Indonesia yaitu ceramah. Sebelumnya marilah kita pembukaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puja puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, dijauhkan dari mara bahaya dan dilancarkan semua rezekinya, amin. Dan tak lupa marilah kita panjatkan salawat serta salam kepada junjungan besar Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, yang mana beliau telah mengajarkan kita dari gelapnya ilmu sampai terang menerangnya ilmu sampai saat ini. Semoga kalian semua sehat walafiat dan dijauhi dari mara bahaya. Yaitu yang saya akan bahas ini adalah pembahasan pendidikan. Memang pendidikan di Indonesia itu memang sangat memperhatikan karena di Indonesia itu bukan hanya ada orang-orang yang kaya, tapi ada beberapa orang yang mempunyai yaitu kekurangannya biaya untuk pendidikan. Banyak orang kaya yang anaknya mempunyai orang tua yang mempunyai duit, tapi anaknya bermalas-malasan belajar, dan ada juga orang tua yang sederhana atau yang memang tidak mampu untuk membiayai sekolah anaknya sangat rajin. Pendidikan itu penting bagi masa depan kita, karena cita-cita semuanya yaitu dari pendidikan. Karena beberapa tahun ke depan, jika kita hari ini malas dengan apa yang kita kerjakan yaitu sekolah, kita tidak bisa apa-apa beberapa tahun ke depan. Karena teknologi sekarang sudah maju, sudah makin yang namanya serba online. Dan mengapa kita harus mementingkan pendidikan? Karena pendidikan itu yang saya bilang tadi sangat-sangat sekali penting. Apabila seseorang tidak menjalani pendidikan, itu berarti orang tersebut kemungkinan besar tidak mempunyai masa depan yang baik. Tapi masa depan yang baik bukan diukur dari seorang itu berpendidikan tinggi atau tidak, tapi karena dia usaha, doa, dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala serta orang tuanya. Jadi pendidikan itu sebenarnya memang wajib banget kita harus laksanakan dari mulai kita PAUD, TK, SD, SMP, sampai SMA, dan kuliah, lalu ke jenjang yang lebih tinggi. Mengapa sih kok pendidikan itu sangat penting? Ya karena sebagai seumuran kita ini memang udah harus wajib dengan apa yang kita inginkan. Kita ke depan ingin sukses, ya kita belajar. Kita ke depan ingin tidak bisa apa-apa, ya udah tidak usah belajar. Tapi ya mau nggak mau, harus dan tidak harus, kita harus menjalani pendidikan yang benar, seperti sekolah atau ada yang namanya bimbel segala macam. Pendidikan tuh memang sangat penting. Bukan berarti jika kita sudah mendapatkan apa yang kita gapai, itu bukan berarti kita tidak belajar. Contohnya, kita udah lulus kuliah, udah kerja, mentang-mentang udah kerja, tapi pendidikan yang awal yang dari SMP SMA itu kita lupain, seperti misalnya biologi atau fisika atau yang IPA misalnya. Itu kadang-kadang suka kita lupain karena saya ambil jurusan ini, terus udah nggak belajar jurusan itu, ya kita lupain. Jangan. Walaupun di Indonesia ini semua murid harus memahami semua materi, sedangkan guru-gurunya hanya memahami satu materi. Tapi memang seharusnya memang seperti itu. Karena mengapa? Ya karena memang seharusnya semua murid itu harus dicoba dengan beberapa mata pelajaran. Bukan berarti, ya memang kalau di luar negeri yang saya tahu itu, satu murid itu
misalnya suka IPA, yaudah dia IPA terus belajar, setahu saya begitu. Nah tapi kalau di Indonesia ini murid kagak jago MTK, misalnya kimia segala macam, tapi disuruh belajar harus memahami semua materi yang ada di sekolah, tapi guru hanya memahami satu materi gitu. Nah tapi yang saya pikirkan itu memang harus, ya karena mengapa, tadi saya bilang mau nggak mau, paksa nggak dipaksa, ya emang harus bisa, ya karena pendidikan itu emang penting banget, bener-bener penting. Kalau kita dari sekarang udah belajar, udah tekun, apa yang kita bisa udah kita jalanin, udah kita niatin, pasti kedepannya bakal bermanfaat bagi orang lain. Misalnya kita punya adik, ada PR MTK, kita bantuin MTK. Nah seperti itu. Jadi itu bener-bener pendidikan tuh penting. Tapi ada aja gitu orang yang udah mempunyai uang, yang tadi saya bilang awal, mempunyai uang, mempunyai segala macam, yang memang sekolah bisa ke luar negeri, yang memang bisa sekolah mahal elit, tapi anaknya tersebut ya itu males-malesan. Tapi ada juga yang sederhana, tidak kaya-kaya, tapi anak itu benar-benar tekun menjalani pendidikan hingga tinggi. Dan ada yang lebih parah, yaitu yang tidak mampu. Sebenarnya anak ini pengen buat sekolah, tapi orang tuanya tidak mencukupi pembiayaan sekolah tersebut. Akhirnya ya sudah, tidak sekolah. Sebenarnya pendidikan itu bukan diukur dari di sekolah elit, wah sekolahnya elit, wah sekolah bagus, bukan diukur dari situ, tapi diukur dari memang niat anaknya itu mau belajar atau tidak gitu. Percuma sekolah bagus, sekolah elit, ada AC, fasilitas bagus, tapi ya udah belajarnya ya semaunya dia, mau belajar ya mau, lagi ya enggak, ya percuma. Mendingan sekolah sederhana ataupun sekolah murah, tapi anak tersebut rajin, tekun, dan menjalani semua yang ada di sekolah gitu, taat, mengerjakan PR. Nah makanya kita sebagai yang bercukupan, yang alhamdulillah banget bisa menjalani sekolah dengan baik, kita pakai sebenar-benarnya. Karena beberapa tahun ke depan, yang tadi saya bilang lagi juga, kita udah menjalankan yang namanya fase-fase tuh dunia makin canggih gitu. Sekarang di Cina, di Korea itu rata-rata restoran itu udah ada pakai robot gitu, bukan pakai manusia lagi. Ya kalau beberapa tahun ke depan serba online. Sekarang aja yang kita rasakin, ojek udah online, GoFood makanan online, Gobok barang bisa di online. Kan kalau dulu kagak, kalau dulu serba kita sendiri yang ngerjain. Nah kalau beberapa tahun ke depan kita sudah memakai yang namanya aplikasi online, ya kita sebagai manusia kerja apa? Kan begitu. Ya mungkin yang memang sudah mendapatkan inian, yang sudah mendapatkan beberapa pekerjaan, ya mungkin dia hanya mengurus data-data yang online. Tapi kalau yang kayak orang-orang yang tidak mempunyai pendidikan dari sekarang, tidak ada mental, tidak ada niat yang untuk kedepannya untuk bagus, ya udah setak di situ juga gitu. Ya paling bantar, ya mungkin kalau memang pendidikannya kurang ya jadi pembantu atau gimana. Ya memang sebenarnya kita tuh belajar itu sebenarnya sih suatu hal yang pribadi gitu. Maksudnya ya kita ya serah, kita mau belajar ya mau setera, yang nggak mau belajar ya udah. Tapi dibalik makna itu, kalau kita tak cermati lagi, pasti pendidikan itu penting banget. Penting banget. Dari kita TK, SD, SMP itu yang namanya belajar pasti ada hasil untuk beberapa tahun ke depan gitu. Apalagi beberapa pelajaran yang berkaitan dengan agama gitu. Kita di akhirat mempunyai pekerjaan yang baik, segala macam, semua baik. Nah di akhirat juga kita juga harus yang lebih baik gitu. Jadi bukan hanya di dunia saja, buat rajin bekerja, pendidikannya bagus, tapi untuk pendidikan agama dia kurang. Dalam artian ya udah dia hanya mendapatkan kenikmatan di dunia,
di akhiratnya tidak. Nah makanya selagi kita orang Islam, ada pelajaran yang berkaitan dengan agama, nah kita juga harus mematuhi atau menjalankan tuh yang namanya agama itu, seperti sholat, puasa, zakat. Nah makanya kita tuh seharusnya bisa gitu memiliki niatan untuk belajar. Nah mungkin cukup sekian dari saya. Bila ada kata-kata yang salah mohon dimaafkan, bila ada kata-kata yang benar bisa dijadiin pelajaran dan bisa dipakai dengan baik. Ya jika ada salah lagi, jika ada kata-kata yang salah mohon dimaafkan. Saya Topik Maulana. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.